Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Dian di ibadah Minggu Pelayanan Anak online tanggal 5 Juli 2020. Kita akan mengawali ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, bersuka di dalam. Mari dalam bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga sudah melindungi kami dalam istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami bisa mendapatkan hidup yang baru, nafas hidup yang baru, sehingga kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan begitu baik bagi kita. Karena itu, mari kita sama-sama pujikan kepada Tuhan kasih Yesus. Tuhan begitu baik bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita pujikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Allah yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, biarkanlah hati kami siap untuk ditangani dengan firman-Mu. Sehingga firman yang Engkau tanam boleh bertumbuh dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan warta-Mu, sehingga apa yang Kau kehendaki, adik-adik kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kajian ulangi Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Adik-adik buka Alkitab dan silakan membacanya. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang pengangkatan hakim-hakim. Coba sekarang adik-adik ingat-ingat, siapa saja sih hakim-hakim bangsa Israel itu? Ya, kalian akan sebutkan 3 saja. Ada Gideon, ada Yefta, ada juga yang perempuan namanya Deborah. Nah, kenapa sih adik-adik harus ada hakim-hakim? Iya, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dibikin sama siapa? Iya, Nabi Musa. Lalu setelah Nabi Musa meninggal, siapa yang melanjutkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian tanah Kanaan? Iya, Nabi Yosua. Nah, tahun berganti tahun, hari berganti hari, Yosua tinggal dipanggil sama Tuhan. Nah, pada saat itu bangsa Israel tidak mempunyai seorang pemimpin lagi. Sedangkan yang masuk di tanah Kanaan itu adalah bangsa Israel yang baru, anak-anak dari bangsa Israel yang sudah lama, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Yosua.
Nah, karena sudah usianya lanjut, mereka juga meninggal, sama seperti Nabi Yosua dan Nabi Musa. Karena semuanya anak-anaknya, orang-orang yang ikut keluar dari tanah Mesir, mereka tidak tahu perjanjian antara Tuhan Allah dengan orang tuanya. Tuhan sudah berjanji untuk selalu setia kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel juga berjanji kepada Tuhan Allah untuk selalu setia dan berdoa hanya kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, karena orang tua mereka yang mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah sudah meninggal, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan Allah. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Mereka menyembah para dewa-dewa, patung-patung Baal. Nah, karena mereka melakukan itu, Tuhan Allah sedih. Tuhan Allah merasa, kok aku tidak disembah lagi sama bangsa Israel? Kok mereka melupakan perjanjian yang sudah mereka buat dengan aku? Wah, karena Tuhan itu cemburu, Tuhan itu tidak mau diduakan. Tuhan Allah menghukum bangsa Israel. Mereka dijajah, mereka berperang dan kalah, adik-adik. Nah, karena mereka kalah, mereka harus membayar pajak kepada bangsa yang menjajah. Mereka sedih, mereka susah, bahkan mereka merasa tersiksa, adik-adik. Karena mereka merasa tersiksa itu, mereka akhirnya ingat kembali kepada Tuhan. Mereka meminta ampun kepada Tuhan dan mulai kembali meminta Tuhan Allah, memohon ampun kepada Tuhan Allah. Mereka meminta kepada Tuhan untuk mengangkat seorang hakim yang memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, karena ketulusan hati bangsa Israel yang mau dengan rendah hati memohon ampun kepada Tuhan Allah dan meminta seorang hakim kepada Tuhan Allah untuk memimpin mereka, akhirnya Tuhan membuka hatinya. Tuhan begitu kasih pada bangsa Israel. Mereka sungguh-sungguh ingin datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Karena ketulusan hati bangsa Israel, Tuhan kembali memberikan kasih itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak hanya berkata-kata, tapi mereka berjanji kepada Tuhan Allah untuk selalu setia hanya menyembah Tuhan Allah. Karena perjanjian ini, Tuhan Allah semakin kasih kepada bangsa Israel, adik-adik. Nah, kalau Tuhan Allah begitu kasih pada bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, bagaimana dengan kita? Iya, Tuhan Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel saja, tetapi Tuhan Allah juga mengasihi papa, mama, Kak Dian, kakak-kakak Layan, Kak Epi, Kak Nona, dan juga adik-adik semua. Maka dari itu, kita harus juga setia dan kasih kepada Tuhan Allah. Bagaimana Kak caranya untuk senantiasa setia dan membagikan kasih kepada Tuhan Allah? Banyak, adik-adik. Pertama, adik-adik harus taat kepada orang tua, taat kepada guru. Mereka adalah wakil Tuhan Allah yang ada di dunia. Maka dari itu, adik-adik harus patuh untuk setiap ucapan, setiap perintah dari orang tua. Mereka tidak akan memberikan yang jahat bagi adik-adik, karena mereka kasih kepada adik-adik. Mereka sayang sama adik-adik.
supaya adik-adik harus mematuhinya. Nah, kalau kita patuh, Tuhan Allah juga akan bersukacita. Kalau kita patuh, kita juga bisa membagikan kasih kita kepada sesama kita. Firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk selalu harus setia, taat, dan patuh kepada orang tua melalui firman-firman yang Tuhan sampaikan melalui orang tua. Yang lebih utama lagi, kita harus taat, setia, patuh, dan tekun berdoa kepada Tuhan Yesus. Ibadah hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa setia, taat, patuh kepada Tuhan dengan membagikan kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang kita gunakan untuk ayat hafalan minggu ini adalah Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kita baca sama-sama dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Menyatakan demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema bagi kehidupan adik-adik dan adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu setia dan mengasihi sesama manusia. Tidak hanya mengasihi sesama manusia, tetapi kita juga mengasihi Tuhan Allah kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah sumber kekuatan kami, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah Tuhan berikan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa bertekun kepada Tuhan, untuk senantiasa patuh, taat, dan setia kepadamu, serta membagikan kasih yang kami punya, yang kami dapat dari Tuhan kepada sesama kami. Tuhan, kasih kami begitu besar kepadamu, kasih-Mu lebih besar kepada kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu setia, taat, dan patuh kepadamu dan membagikan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya 1 minggu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki kreativitas. Nah, adik-adik coba lihat dan siapkan semua alat-alatnya, sehingga pada saat nanti hari Minggu berikutnya adik-adik sudah membawa tugas yang sudah diberikan. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Saya
Bisa? Pasti bisa. Anak Tuhan itu hebat-hebat, luar biasa. Nah, karena Tuhan begitu baik pada kita juga harus membagikan kasih kita kepada sesama dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersaksi tentang keinginan Tuhan di lingkungan kita. Kita harus senantiasa bersinar, membagi kasih, dan setia kepada Tuhan Allah. Kita akan pujikan sama-sama. Yesus menginginkan dan Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar karena Tuhan begitu baik bagi kita, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita bersinar sepanjang hari. Mari kita satu di dalam doa untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita 1 minggu ke depan. Kita satu di dalam doa. Allah sumber rahmat, sumber kehidupan, dan cahaya kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, anak-anak yang penuh kasih, dan anak-anak yang lebih-lebih lagi setia untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan. Pimpin 1 minggu ke depan kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan melindungi setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.